Anda kembali bersama kami di Kompas Malam, Saudara. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan sudah move on dari polemik duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Demokrat pun siap menentukan langkah politik selanjutnya. Keterangan pers Senin lalu, AHY menyebut penentuan capres dan cawapres harusnya saling berkomunikasi sesama parpol koalisi, tidak bisa ditentukan oleh segelintir orang. AHY menegaskan masih akan memperjuangkan perubahan dan perbaikan. AHY menyebut Demokrat akan bergabung dengan koalisi yang memiliki kesamaan visi. Dalam upaya memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu, Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik. Mari kita buka lembaran baru ke depan. Kita harus segera move on. Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyatakan harus segera move on. Demokrat pun siap menentukan langkah politik selanjutnya. Pertanyaannya ke kubu mana? Apakah ke Ganjar atau Prabowo? Kita akan ulas bersama Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Selamat malam, Nitya. Mas Hanta, ini pilihannya kan dua karena koalisi dua ini kan sudah mantap begitu kan. Tapi kan desas-desusnya ada pilihan ketiga nih, bikin poros baru. Kalau menurut Anda, mana yang paling mungkin dilakukan oleh Demokrat? Iya, ada dua macam. Mana yang paling mungkin, artinya paling realistis. Dan mana yang paling strategis, artinya paling menguntungkan secara elektoral buat Partai Demokrat maupun Ketua Umumnya Mas AHY. Nah, saya membaginya ada 3 opsi pilihan buat Partai Demokrat setelah pergi minggat dari Anies. Satu adalah pilihan strategis, artinya ini yang harusnya disasar oleh Partai Demokrat, yaitu membentuk poros koalisi baru sendiri. Dan syaratnya tidak mudah, peluangnya tidak terlalu besar. Syaratnya adalah harus menggagalkan PKS yang masih lengket dengan Anies Baswedan. Artinya PKS mengikuti jalan Demokrat batal mendukung Anies. Satu itu, Demokrat plus PKS. Dan tidak cukup, harus ada tambahan sedikit lagi yaitu partai paling kecil di parlemen P3 yang paling mungkin dalam wacana belakangan ini, Nitya. Ini juga tidak mudah. Membuat pergi P3 dari PDIP dan Golkar dan PDIP dan Ganjar. Nah, kalau bisa menarik ini 3 partai, Demokrat, kemudian bersama PKS dan P3 barulah bisa menjadi poros dan disebut-sebut di sana ada AHY dan Sandiaga Uno. Kenapa saya bilang strategis? Karena di sini sesuai cita-cita keinginan dari Partai Demokrat. Mengapa bubar juga karena faktor ini? Karena faktor AHY gagal menjadi cawapres. Nah, kalau ternyata berhasil membentuk poros baru, maka AHY berpotensi amat sangat besar menjadi cawapres dalam koalisi baru ini. Bahkan ada potensi capres kalau ada negosiasi konsensus dengan Sandiaga Uno dengan P3. Jadi semacam win-win ya, karena kan P3 juga bolak-balik mengajukan nama Bang Sandi ini kan nggak tembus-tembus gitu ya. Jadi ada potensi kalau kemudian P3 misalnya juga cawapresnya Ganjar diumumkan misalnya bukan Sandi, ada potensi meskipun tidak otomatis ya. Beda dengan Demokrat ketika AHY tidak langsung pergi dari Anies dan sebagainya. Ya, itu paling strategis secara elektoral. Nggak ada, menurut saya analisa saya yakin Demokrat akan langsung ambil itu. Tapi peluangnya kecil. Nah, yang lebih mungkin, istilah Nitya ini yang paling mungkin atau istilah saya lebih realistis adalah bergabung ke koalisi yang sudah ada. Nah, yang mana pertanyaannya? Juga. Ada 2 kan antara koalisinya Ganjar atau koalisinya Prabowo. Tadi ada statement tadi di prolog Kompas TV, Mas AHY mengatakan yang sesuai dengan visi dari Partai Demokrat soal perubahan dan perbaikan. Ini membuat pintu tidak ketemu karena 2 itu bukan perubahan yang diusung, keberlanjutan, sedang berebut faktor atau Jokowi efek Jokowi yang sedang disasar. Sulit ketemu. Kalau mau sinergis dengan disampaikan Mas AHY, visinya adalah soal perubahan, maka kembali sama Anies, gabung lagi sama Anies, gabung lagi bersama PKS. Tapi itu pilihan yang tragis menurut saya. Jadi ada pilihan tragis, opsi tragis, opsi strategis, dan opsi realistis. Nah, realistis adalah antara ke partai tragis karena tadi ya dinamikanya kencang kemarin, sudah statement ada diksi pengkhianatan dan sebagainya. Lucu sekali kalau kemudian kembali lagi, meskipun tidak tutup kemungkinan. Jadi yang paling realistis adalah antara PDIP, karena beberapa kali kan sudah dengan Puan ya bicara. Betul. Dan
Saya ingin jawab pertanyaan Nitya. Ya kalau sekarang masih 50-50 karena dari pergerakan politiknya, peluangnya. Tapi kita bisa melihat gini, saya punya 3 sampai 4 aspek ya yang akan menjadi variabel pertimbangan Partai Demokrat. Satu variabelnya adalah faktor kandidasi. Kandidasi artinya pencalonan terkait kandidat. Mas Ahy lebih diterima di mana? Sebagai cawapres. Tapi kan kecil kemungkinan menjadi cawapres Pak Prabowo, kecil sekali kemungkinannya menjadi cawapres Ganjar meskipun disebut-sebut, menurut saya juga kecil ya. Belakangan ada beberapa nama yang lebih kuat di sana, termasuk Mas Sandi, termasuk belakangan Ridwan Kamil, kemudian juga ada Pak Mahfud, Andika dan sebagainya. Saya kira AHY sulit lah di sana bertarung. Faktor yang kedua, kalau AHY sama-sama tidak ada peluangnya, maka faktor kedua ini menjadi faktor yang dipertimbangkan, faktor eleksi. Jadi setelah kandidasi eleksi atau elektoral. Faktor elektoral itu mana yang paling memberikan insentif secara elektoral buat buat Demokrat. Supaya Demokrat bisa mendapatkan sedikit kotel efek, meskipun sulit juga menurut saya. Faktor ini dipertimbangkan. Yang ketiga, soal preferensi, yaitu preferensi dari ceruk pemilihnya, basis Partai Demokrat. Kalau data survei kita bedah, paling banyak ke Anies sebelum cerita yang kemarin, yang ramai kemarin. Setelah Anies ke Prabowo, baru ke Ganjar. Kalau mengikuti preferensi, lebih ke Prabowo. Tingkat kesetujuan pemilih Demokrat lebih ke Prabowo, baru ke Ganjar gitu. Nah, yang terakhir baru chemistry. Soal chemistry ini ya soal kecocokan lah, kenyamanan dan sebagainya. Itu saya kira kandidasi, eleksi, preferensi, dan terakhir tadi chemistry. Chemistry siapa? Kalau kita lihat memang tidak ada masalah ya. Kita lihat ini gambarnya pas ini Pak Jokowi, Pak SBY dan Pak tidak ada masalah komunikasi dengan Pak Prabowo ya. Nah, jadi paling mungkin dibandingkan misalnya ada tanda petik agak dingin hubungan komunikasi politik kebukuan antara Pak SBY dan Ibu Mega. Tapi kita bisa berpikir terbalik. Jangan-jangan Pak SBY juga memprioritaskan ke Ibu Mega, ke PDIP. Ini momentum bagi Pak SBY untuk melakukan rekonsiliasi yang sudah disinggung mimpi dalam satu gerbong sebagainya signal. Betul. Ada pertemuan Mas AHY dan pertemuan Mbak Puan dan sebagainya. Ya, jadi kenapa? Kalau sekilas kita akan menyimpulkan lebih ke Pak Prabowo jelas. Tapi karena ada beberapa signal itu, maka saya membuatnya menjadi 50-50. Tapi satu hal Mas Hanta, dari beberapa poin tadi yang Anda sebutkan, kesannya seakan-akan bahwa bargaining position seorang AHY dan Partai Demokrat sendiri tidak kuat. Anda melihat hal yang sama atau sebenarnya bagaimana nih? Maksudnya AHY ini akan mencoba untuk masuk menawarkan apa dan sebesar apa? Kita kan melihat dari kacamatanya para koalisi yang sudah mantap begitu kan? Iya, betul. Daya tawar politiknya merosot. Tidak hanya Demokrat, tapi juga PKS. Setelah Anies akhirnya berhasil berlayar bersama PKB dan Nasdem. PKB dan Nasdem itu 2 saja sudah cukup. Jadi PKS tidak ada, ya tidak masalah bagi Anies. Dari sisi kandidasi ya, tidak tiket. Begitu juga Demokrat. Mau ke Anies sudah cukup. Mau nggak gabung ke Ganjar pun Ganjar sudah cukup dengan PDI Perjuangan. Bahkan tidak dengan Prabowo, Pak Prabowo juga sudah cukup. Sudah ada PAN, Golkar, dan Gerindra. Artinya tidak menjadi penentu. Beda dengan yang sebelumnya. Nasdem, PKS, dan Demokrat. Itu sama posisi tawarnya. Satu saja tarik diri, gagal Anies berlayar. Nah, jadi posisi tawarnya tentu turun. Satu itu dari sisi untuk melengkapi presidensial threshold, ambang batas pencapresan. Satu itu. Yang kedua, dari sisi figur elektoral juga bukan tidak kompetitif. Menurut saya memang dibanding Caimin lebih kompetitif. Tapi paling tidak ada figur-figur kuat. Misal Pak Prabowo sudah punya nama Erick Thohir. Elektabilitasnya sangat relatif terkuat. Bahkan berapa survei nomor 1 atau top 3 paling nggak. Begitu juga Ridwan Kamil. Begitu juga Sandiaga Uno, 3 orang kan selalu 3 besar. Jadi AHY juga lumayan, tapi ya mereka punya juga yang lebih kuat. Ditambah satu lagi saya kira soal tadi masih menguatkan soal mengatakan perubahan. Gimana itu cara masuknya? Ini kalau akan sulit ya. Perubahan dengan tegas, kemudian masuk ke PDI Perjuangan, masuk ke Pak Prabowo. Padahal Ganjar, koalisi poros Prabowo dan poros Ganjar ini sedang bertarung mendapatkan efek Pak Jokowi. Keberlanjutan tadi. Oke, sorry saya potong Mas Hanta. Ini terakhir singkat saja. Jadi menurut Anda dengan kondisi saat ini bagi AHY dan bagi Demokrat, posisinya adalah tunggu di Pinang atau masih bisa tancap gas? Kalau berhasil
membangun koalisi, kalau saya ya cenderung tancap gas dulu kalau punya peluang membentuk poros yang lebih strategis baru. Tapi kalau udah makin mengecil ya realistis lah. Realistis artinya ya ada bahasa ya malah yang bisa diterima oleh salah satu dari antara koalisi tadi. Nah, dari mana yang bisa diterima ya saya kira ini ada waktu. Tapi kita bisa membaliknya gitu ya, bahwa Pak Prabowo maupun Pak Ganjar juga butuh tambahan koalisi, bukan sekedar untuk penyalonan, tapi untuk memenangkan pertarungan. Nah, karena itu yang di bawah, Demokrat punya basis massa. Itu daya tawar politiknya. Itu tetap masih menjadi daya tawar politik Demokrat dan juga AHY. Terima kasih, karena Mas bisa membawa basis massanya. Ya, sama-sama. terima kasih, Mas Hanta Yuda. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mas Hanta. Selamat malam, terima kasih.